mungkin pemasaran, kembali lagi ke pemasaran. Kalau saya pribadi ada perusahaan-perusahaan itu memasarkan suatu produknya itu berbagai macam, Bro. Jadi seperti multi level, MLM, berbentuk jaringan. Mungkin produk-produknya pun tidak semua orang bisa beli kan seperti itu, Bro. Jadi mungkin seperti itu cara penyampaiannya dari gimana kan gitu, Bro. Terus mungkin kembali lagi ke produk yang kita bikin, produk atau mungkin barang yang kalau kita jual, saya kira harga itu tergantung ke selera mungkin, Bro. Jadi ada sesuatu barang mungkin menurut orang lain itu tidak mahal, tapi ketika orangnya suka, itu harganya akan melambung. Suatu contoh kita jual beli misalnya burung, paham, Bro? Iya, memahami. Burung, jadi kan kembali lagi ke selera. Burung, misalkan burung itu kan ada orang menengah ke atas, bahkan menengah ke bawah. Cuma menikmati itu. Kadang-kadang orang yang menengah ke bawah itu katakanlah punya sesuatu barang yang sangat mewah, bagus. Itu tergantung rezekinya juga kalau seperti burung. Ada patokan harga kalau di situ, Bro. Oke. Seni suara, kan seperti itu. Mungkin termasuk nilai seni yang mungkin kita jualkan seperti itu. Ataupun kalau kita lihat seperti punya Prof Penny atau seni rupa, bonsai kan seperti itu. Itu ada beberapa orang yang katakanlah pemahaman kan seperti itu, Prof. Jadi orang beli itu kan dilihat dari satu mungkin ya kesenangannya dulu mungkin ya, seleranya mungkin gitu loh, Prof. Jadi kalau seperti multi level yang pertama itu termasuk pemasarannya seperti apa gitu loh, Prof. Jadi sekian gitu, Prof. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk apa ya kalau MLM itu kan tergantung produknya yang ingin dijual. Om Dr. Abdurrahman, tergantung. MLM itu kan jenis usahanya, jenis jaringannya itu kan. Jaringan dari penjualan itu multi level begitu kan, berjejaring ke atas begitu kan. Nah, itu berkaitan dengan segmen, tergantung produknya. Apakah kalau MLM tertentu namanya itu produknya produk kecantikan, karena kebetulan ada teman saya itu yang nantinya itu ikut MLM yang produk kecantikan ya, dilihat dulu gitu produk kecantikannya itu untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah, jadi tergantung produknya begitu. MLM itu kan jenis anunya kan, MLM itu kan lebih ke jejaring organisasionalnya, penjualannya. Iya, tadi kan tanyanya berkaitan dengan segmennya begitu ya. Nah, tergantung ya, kalau memang produknya itu contoh yang dijual produk kecantikan untuk menengah ke atas, ya teknik brandingnya ya untuk menengah ke atas. Tapi kalau memang itu produk kecantikan yang ingin untuk terjangkau begitu dengan harga terjangkau, ya berarti teknik pemasarannya untuk bagaimana caranya diterima oleh kalangan konsumennya, menengah atau menengah ke bawah begitu, tergantung konsumen dari produknya gitu. Itu berkaitan dengan strategi pemasarannya. Tapi kalau strategi berkaitan dengan orang masuk dalam jejaring tersebut, nah itu tergantung dari internal organisasinya begitu. Nah, kalau seni tadi nggak? Kalau seni ya, yang seni tadi ya, kalau barang seni memang tidak bisa ditetapkan tidak bisa ditetapkan harga memang. Itu memang di luar barang-barang seni itu di luar nalar teori-teori ekonomi. Itu punya nilai punya keunikan tersendiri barang seni itu. Barang seni itu punya nilai keunikan tersendiri. Dan benar juga berkaitan dengan selera. Sebuah lukisan seorang maestro gitu akan bernilai mahal bagi orang yang memang suka lukisan begitu, orang yang menggemari maestro tersebut begitu. Tapi katakanlah kalau orang itu tidak begitu tahu terkait lukisan tersebut atau tidak menggemari dunia lukisan, ya dia akan dapat info saja ini lukisannya mahal, tapi dia tidak punya persepsi untuk membeli gitu. Nah, membeli atau tidak membeli kan bergantung selera tadi ya. Ya kalau bagi orang yang suka lukisan, ketika melihat ada lukisan itu, wah ini yang buat maestro gitu. Atau melihat seni bonsai gitu, wah ini yang membuat bonsainya ini maestro gitu.
yang langka di dunia begitu. Dia akan bersedia beli karena dia memang suka bonsai gitu. Tapi bagi yang tidak tahu, dia tidak akan tahu betapa hebatnya karya seni itu gitu. Gitu. Untuk karena ya saya kalau barang seni ini itu punya keunikan tersendiri begitu. Tidak ditentukan strateginya seperti apa gitu, sulit begitu. Karena ada beberapa hal ya seseorang yang membeli sebuah karya seni. Yang pertama itu keunikan karya seninya begitu. Oke, bolehlah yang membuat karya seni itu masih belum maestro namanya, masih seniman yang masih belum dikenal halayak ramai, tapi dia punya karya seni yang unik begitu. Ada yang bersedia beli bagi orang yang memang punya dana untuk membeli. Ada juga yang beli karena ini yang buat maestro yang saya gemari gitu. Contoh ya kalau tadi kayak bonsai tadi kan kayak salah satu maestronya kan Prof. Teni Adri begitu ya. Jadi bagi yang memahami bonsai begitu akan benar-benar tahu seberapa hebat karya seninya Om Teni Profesor Teni Adri begitu. Karena maestro bonsai yang memberikan aliran baru dalam dunia bonsai ya gitu. Kalau di lukisan kubisme sudah ada, beliau membuat kubisme itu ada juga di dunia bonsai begitu. Dia membuat aliran baru, aliran kubisme dalam bonsai gitu. Dan punya keunikan yang hebat begitu. Itu sebuah penemuan tingkat dunia begitu. Jadi kalau orang bonsai itu tahu tentang terkait betapa uniknya dan betapa langkanya